Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan kepada Dia segala kemuliaan bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan kepada Dia segala kemuliaan bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan kepada Dia segala kemuliaan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Oh, haleluya. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Syukur
ada bagi dia. Untuk memuji dia, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada dia. Sebab anugerahnya yang besar, sebab kasih karunia yang besar. Kalau kita boleh ada sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat, haleluya, itu semua kasih karunia Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan penuh pengertian, dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala adalah dari Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Anugerah sempurna dari Dia, kasih karunia oleh Dia, persembahkan semua kepada-Nya. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami menyadari semuanya, haleluya, oleh karena kasih anugerah kemurahan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami diizinkan Tuhan untuk kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhi ruangan hati kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, lintang mereka dengan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini oleh kasih karunia Tuhan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, Kau urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kuasa menyatakan Tuhan, berikan kemenangan, kebebasan bagi kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, bentuklah hati ini
manusia, karena kita hidup untuk Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa mendapat anugerah dari Tuhan, maka bersyukurlah. Mari saya ada Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. pujian hatiku percaya. Hanya
dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan. Terpecah bagi
Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Nya Kristus. Oleh karena kasih kuasa Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ialah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkenan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan penghiburan, pertolongan, kekuatan lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah persoalan diberikan jalan keluar, diberi kemenangan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik dalam segi kesehatan, dalam keuangan, dan pekerjaan, dan lain-lain, Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kuasa pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Haleluya. Nyatakan isi hati-Mu, urapan juga kuasa-Mu menjamah kami, mengubah kehidupan kami. Semakin hari semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas melakukan tugasnya Tuhan pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, semakin indah dan memperkenan hati-Mu, semakin hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Urapi pelayanan mereka, dan Kau jamah anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, supaya mereka boleh lebih mengenal, lebih mengerti, lebih tahu tentang Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Kembali kita akan belajar firman Allah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah ya. Haleluya. Sekarang kita akan belajar tentang kuasa salib. Kuasa salib. Tadi waktu puji-pujian, apa yang nyala buat kita masing-masing, yang tit. Rema ya, istilahnya sekarang itu rema. Tadi saya waktu pujian yang keluar adalah 2T. Apa 2T? Terpecah, tercurah. Roti, untuk jadi roti itu sudah melalui proses yang panjang. Dari gandum sampai jadi roti itu prosesnya panjang. Untuk gandumnya sendiri aja prosesnya panjang. Sudah jadi roti masih terpecah. Haleluya. Juga anggur, sampai jadi anggur, sampai akhirnya diperas, dan seluruhnya itu proses yang panjang. Bukan sekali jadi, proses yang sangat panjang. Proses saat kita terus mengikuti kehendak Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan anggur itu masih tercurah, terpecah dan tercurah 2T. Haleluya, korawasikara, kuasa salib. Mari kita terus hidup sesuai firman ya. Saya terus mengingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Karena pengajaran itu banyak yang ditambah dan banyak yang dikurangi, ditambahi, sehingga jemaat jadi bingung. Contohnya saja, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapak kami, Yesus mengajarkan. Doa Bapak kami itu rangkuman seluruh Alkitab. Seperti kami sudah mengampuni. Ada kata-kata melupakan enggak? Seperti kami sudah mengampuni, ya. Banyak hamba Tuhan, ada satu hamba Tuhan besar yang mulai menambahkan, dan banyak orang-orang lain, oh itu hamba Tuhan yang besar ngomong seperti itu, semua ngikut, ya. Mengampuni itu melupakan, forgive itu forget, ya. Sehingga kalau ada orang yang masih ingat dituduh, ya. Kamu berarti masih ingat, berarti kamu belum mengampuni. Betul enggak itu? Ingatan ini anugerah, sejarah, memorable. Orang yang sakit nggak punya ingatan, namanya pekun, amnesia, itu enak nggak punya ingatan. Kalau kita mengingat itu, kita mengingat kasih Tuhan, kita melewati semuanya. Hati-hati sampai di terakhir, sebelum kita masuk ke sini, mari kita ingat pengajaran Tuhan sampai yang terakhir. Wahyu 22. Wahyu ini terakhirnya Fatsal 22. Ini masih di sini dulu ya nak ya. Karena saya dengar apa yang harus kita pelajari. Sebab itu saya sering katakan, baca firman, baca firman, baca firman. Karena itu dialami oleh mama saya sendiri, ya. Mama saya sendiri, semua hamba Tuhan menuduh, kamu sudah masih ingat berarti kamu belum mengampuni, kamu masuk neraka. Hati-hati, sebab itu saya ingatkan selalu, saya pakai kode apa? Baca firman, baca firman, baca firman. Tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi. Makan firman, makan firman, makan firman. Perhatikan Wahyu 22 mulai ayat 18, penutup ini ya. Sampai terakhir itu peringatan Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Sebab itu saya tidak pernah menuliskan perkataan lain selain firman. Hanya 773692 kata. Itu yang harus menjadi perkataan kita, yang harus kita pegang. Tadi pagi saya terus diingatkan, kita harus terus berpegang pada kuasa perkataan firman, sehingga kita hidup berkemenangan. Banyak sekali kalau ada orang yang menceritakan ke hamba Tuhan, menceritakan, kita harus membedakan antara perasaan sakit, sedih, dan pahit, beda ya. Mari kita terus dipenuhi dengan kasih Kristus ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kalau firman sudah ngomong gini, sudah tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi. Kira-kira masih berapa tahun, kira-kira. Firman Allah itu bukan kira-kira. Firman Allah itu ya dan amin. Sebab itu saya sering mengingatkan Bapak Gembala, anak-anak juga. Sampaikan firman, 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 firman. Bukan pendapat manusia. Ayat menerangkan ayat, firman. Haleluya, haleluya. Banyak sekali kesalahan yang membuat jemaat bingung ya. Sebab itu baca sendiri, baca firman. Haleluya. Kasih karunia terakhir. Perhatikan Wahyu 22:21, terakhir itu sudah ya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Itu perkataan yang terakhir. Bahasa aslinya itu God's holy people.
Terakhir itu kita dibuat menjadi God's holy people. Mulai Kejadian 1 ayat 1, terus kita ikuti perjalanannya sampai manusia jatuh dalam dosa dan ditebus. Sesudah ditebus terus dibentuk, diproses, roti terpecah, anggur tercurah, diproses sampai kita jadi God's holy people. Saat itu, saat diproses, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kamu sekalian di sini bahasa aslinya God's holy people. Inilah kuasa salib, menjadi saksi untuk memberitakan Injilmu. Kuasa salib, bukan teori-teori yang kita ajarkan, tetapi Injil. Injil itu kasih karunia. Efesus 2 ayat 7 dan 8. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tidak usah terus ditambahi, terus dikurangi. Itu semua anugerah. All is grace. Dan orang yang sudah terima karunia, dia keluar buah keselamatan. Haleluya. Filipi 1 ayat 11. Full, penuh buah kebenaran, penuh. Sampai Filipi 1 ayat 22, bekerja memberi buah. Apa itu bekerja? Memberi buah, buah keselamatan. Jadi kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat, dengan sendirinya buah keselamatan itu, perbuatan kita beda dengan yang lain. Dan saat mengalami perjalanan mungkin kita banyak dituduh macam-macam, kita harus pegang firman. Pegang firman. Tadi juga Novi juga mengingatkan ya, kita itu pegang firman ya. Manusia itu apapun yang kita lakukan tetap salah ya. Ingat cerita keledai. Bapak sama anaknya nonton keledai ke pasar mau dijual. Kok bodoh keledai kok ditonton ya. Bapaknya yang naik, salah lagi. Bapak kok naik keledai, anaknya disuruh jalan ya. Salah kan? Anaknya yang naik. Anak kok enggak tahu diri, bapaknya yang jalan kok anak yang naik. Salah lagi. Naik dua-dua. Terlalu kejem. Keledai segitu kok dinaiki dua-dua. Bingung enggak? Akhirnya keledainya digendong. Orang dua gendong keledai. Kok cek bodohnya keledai bisa jalan kok digendong. Mana yang benar? Menurut pendapat manusia, apapun yang kita lakukan, kalau manusia itu dalam dosa, terus tujuannya hanya menyalahkan. Nanti kita ngirim firman ya salah. Orang kok dikirimi firman terus ya. Itu semua tergantung respon kita. Masih ingat secangkir kopi ya? Ingat cerita secangkir kopi. Saya pegang secangkir kopi ditobrok sama Pak Henry. Tapi kopinya tumpah. Kenapa kopinya tumpah? Orang bilang ya karena ditobrok Pak Henry ya. Bukan. Karena cangkirnya isinya kopi. Kalau cangkirnya isinya air, yang tumpah apa? Ya air. Jadi hidup kita di apapun juga, diapakan juga. Respon kita kalau kita dalamnya firman, responnya hanya firman. Firman itu kasih ya. Kalau isi kita jengkel, mangkel, pegel, kesenggol titik yang keluar jengkel, kesenggol titik mangkel, pahit, pegel, isinya macam-macam. Kalau kita dituduh kepahitan macam-macam, tapi kalau isi kita firman ya ndak mangkel, memang kita ndak isinya ndak pahit. Ngerti maksudnya? Bukan JMP jengkel mangkel pegel, tapi JMP Grace Mercy and Peace. Grace Mercy and Peace itu juga JMP. Mari kita hidup dalam kuasa salib ya, total surrender. Ini sering saya sampaikan.
Mari sekarang kita lihat, kita terima lagi ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 10 Maret 2024. Tahun ini betul-betul tahun penghakiman ya. Semuanya nanti akan tampak. Yang jahat tambah jahat, yang kudus tambah kudus. Penghakiman itu sudah dekat ya. Puji Tuhan, kalau kelihatannya ini tidak ada apa-apa ya, karena sudah diringkesi semua, yang di teras sudah dinaikkan ke atas, sebagian alat-alatnya masuk ke dalam sama Pak Tukang dibersihkan semua. Puji Tuhan, semuanya berjalan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saat itu yang seperti kesaksian yang sudah kita terima, atapnya jeblok, kita mau hanya memperbaiki atap yang jeblok itu saja ya. Tapi minggu malam, baru minggu malam ya, ada berkat yang masuk. Minggu malam, berkatnya itu mungkin dimasukkan sekitar minggu pagi, minggu lalu kita terima berita minggu malam. Dan akhirnya nanti gereja ini sudah selesai sementara, tinggal rumah itu nanti atas naik, bawah naik. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, 33 tahun dan kita tidak pernah kesusu berat minta sama Tuhan. Semua pengaturan Tuhan itu tepat pada waktunya ya. Tuhan baik, semua sudah disediakan. Jemaat tugasnya apa? Bantu doa ya. Kita terus berdoa. Saya tidak hanya fokus tentang pembangunan, bagaimana hidup kita juga jadi berkat buat Pak Tukang dan anaknya dan keluarganya ya. Itu yang terlebih penting ya. Terus menjangkau jiwa-jiwa. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Itu perkataan kita. Tidak perlu kita ngomong Bapa selamatkanlah aku. Perhatikan ayat 27 dulu. Sebelum masuk 28 ini ada 27-nya dulu. Ini yang manusia sering katakan ya. Yang 27 ini manusia sering ngomong seperti ini. Sekarang jiwaku terharu. Kita sering ya merasakan terharu, sedih. Tadi pagi saya ngomong juga dengan Bu Resin. Kita sebagai anak Tuhan tuh sedih juga kalau kita melihat yang namanya sudah orang Kristen tapi hidupnya tidak seperti Kristus, tidak takut Tuhan. Kuncinya itu cuma satu, takut Tuhan. Itu hikmat. Hidupnya sembrono, ngomong asal ngomong, berbuat asal berbuat. Saya sering ingatkan, tapi kadang suami dan anak-anak kadang lupa ya. Saya sering ingatkan, kalau mama ngomong, mama tidak pernah asal ngomong. Dan kalau mama berbuat, mama tidak asal berbuat. Itu saya dilatih mulai kecil, bukan langsung ujuk-ujuk sekarang, itu enggak ya. Dan semua yang saya tulis hanya firman yang saya tulis. Haleluya. Perhatikan, kita sering merasa terharu, sedih. Tapi perasaan sedih kita kadang dituduh sebagai perasaan pahit kadang ya. Oh, kamu punya kepahitan masih ya. Beda ya. Ini perhatikan di sini. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Nah, manusia kan seringnya gitu ya. Kalau susah ngotot ya. Jangan ngotot dengan kehendak kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saat kita dalam kehendak Allah, yang kita rasakan kerajaan Allah. Kalau kita ngotot, biasanya sering gini, aduh doaku belum dijawab, aduh doaku belum dijawab. Siapa yang merasa doanya belum dijawab? Itu karena punya permintaan sendiri. Nangkep maksudnya ya. Kalau kita ngomong datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Keluar enggak perkataan? Aku doa kok enggak dijawab-jawab. Keluar enggak perkataan seperti itu? Enggak mungkin keluar seperti itu. Selama masih keluar, aduh aku doa enggak dijawab, itu karena kita punya permintaan sendiri. Kita membatasi kuasa Allah.
Sampai sekarang selama 33 tahun kebanjiran, bahkan sampai gereja ini kebanjiran, saya hanya merasakan jiwaku terharu melihat ibu-ibu yang sudah sepuh kakinya naik ke kursi karena banjir ya saat itu. Tapi saya tidak ngotot, Tuhan ayo Tuhan. Bukan seperti itu. Ini perhatikan, apa ngomongnya seperti itu? Tuhan bilang apa? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini ayat ini bicara tentang melakukan kehendak Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Haleluya, gorawara-wara-wara-sih. Bahkan sampai waktu atap jeblok saya bilang sama Bapak Gembala, kita betulkan aja sesuai dengan berkat, sesuai dengan pasokan Tuhan, sesuai dengan berkat yang ada. Nggak usah ngoyo. Meskipun bapak tukang itu sudah seperti keluarga ya, karena bapaknya itu juga dulu ikut papa saya ya, jadi kita bukan seperti orang lain, sudah seperti keluarga ya. Sampai pak tukangnya itu bilang, wes talani tak bangune kok gampang ya. Saya bilang sama suami saya, jangan, kita tunggu kehendak Tuhan, jangan ngoyo ya. Meskipun tawaran macam-macam, kita tidak boleh tergiur dengan tawaran macam-macam. Tetap jalan di relnya Tuhan di waktu yang tepat. Haleluya. Dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ya. Akhirnya ngomongnya apa? Bukan Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Bukan. Ngomongnya bagaimana? Ya ini masuk ayat 28 ya. Bapa muliakanlah namamu. Melakukan kehendak Allah ayat 27, ayat 28 masuk memuliakan nama Allah. Apa nama Allah? Wahyu 19 ayat 11 dan 13, nama Allah adalah firman Allah, setia, benar. Allah itu firman, firman itu Allah. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya. Kedatangan Kristus yang pertama. Waktu itu ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis keluar, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, kepadanya aku berkenan. Itu aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan Kristus yang kedua untuk menjemput kita semua. Memuliakannya lagi. Ayo kita hidup itu jangan pakai cara biasa ya. Sampai sekarang banyak yang belum mengerti yang saya maksud ya. Supaya bisa mengerti bagaimana, saya bilang baca firman, baca firman, baca firman, cuman firman. Tidak ada yang lain. Firman ini sumber segala kasih karunia, itu firman. Firman ini bekerja, Kejadian 1 ayat 1 terus dibuktikan. Jadilah terang. Firman semua dijadikan oleh firman. Saat kita duduk di sini, firman bekerja. Haleluya. Sampai sekarang manusia terus kena efeknya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Jadi cuman tahu baik, cuman tahu jahat, cuman tahu aja, tapi tidak bisa melakukan karena tidak pakai firman. Ayub meskipun sudah dipuji Tuhan sampai seperti itu, tapi harus diproses sampai di Ayub 42 ayat 2. Ayo sebelum lanjut kita lihat dulu di Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2, ini terakhir ya. Ayub prosesnya itu sampai 42 fatsal ya. Ayub 42 ayat 2, aku tahu, sampai terakhir Ayub itu tahu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau itu firman. Firman itu sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Tapi
Tapi manusia terus bilang, ya aku harus ini, harus itu, tambah ini, tambah itu. Tidak percaya kuasa firman, membatasi kuasa firman. Dan lagi hati-hati ya, banyak yang sampai sekarang masih saya dengar, Musa itu salahnya cuman kecil, tapi tidak boleh masuk Kanaan. Masih sering saya dengar seperti itu. Apakah Tuhan itu kejam? Apakah Tuhan itu jahat? Musa itu cuman salah ngomong tok kok tidak boleh masuk Kanaan. Bukan masalah salah ngomongnya di situ, masalah kesombongan. Musa waktu itu mengatakan, apakah aku harus mengeluarkan air dari gunung ini kemudian mukul gunungnya? Bukan masalah mukul dan lain sebagainya. Firman Allah mengatakan, makanya belajar firman, baca supaya tidak kita dengar, iya ya Tuhan ini Musa salah gitu tok ae. Apakah Tuhan jahat? Enggak ya. Kita tuh harus kenal Tuhan. Tuhan itu baik, kasih, adil, setia. Waktu itu firman mengatakan, kamu tidak menghormati kekudusan Allah. Sebab itu saya kalau melihat anak Tuhan yang sudah ditebus tapi tidak mengenal Allah yang kita sembah, tidak menghormati kekudusan Tuhan, yang ada apa? Jiwaku terharu. Haleluya. Tidak menghargai kasih karunia, ngomong asal ngomong, berbuat asal berbuat, pakai waktu sembarangan, pakai uang sembarangan, hidup cuman gelenggang-gelenggong, buang-buang waktu. Ngomong yang tidak perlu ngomong, tidak perlu ngomong, terbalik semua. Penuh kepahitan tapi nuduh orang lain, penuh kepahitan. Biasanya hidup itu gema. Apa yang kita tuduhkan itu sebetulnya dirinya sendiri yang dituduhkan dan jadi gema. Hidup ini gema kok. Apa yang kita lakukan itu kembali ke kita. Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita katakan itu kuasa perkataan itu yang Tuhan lakukan. Sebab itu tidak boleh ngomong, ya apa ya cuman salah ngomong gitu aja kok. Cuman salah ngomong gitu aja kok. Tidak seperti itu. Apakah sulit? Enak, ringan, tidak berat. Matius 11 28 sampai 31, Yohanes 5 ayat 3, 4, 18 sampai kita tidak terjamah 2T. Orang yang terpecah dan tercurah, dia akan masuk 1 Yohanes 5 ayat 18, tidak terjamah. Haleluya. Mari, ini sudah sangat dekat waktunya. Jangan hidup biasa-biasa. Ya apa ya sudah seperti ini, ya terima aja apa adanya. Apa seperti itu? Saat Tuhan menebus kita diterima apa adanya. Dan saat itu kita digarap. Sesudah ditebus, kita digarap, diproses, dan kita terus belajar. Saat digarap tugas kita apa? Pikul lakuk yang kupasang, berhenti sampai situ? Enggak. Belajarlah padaku. Manusia cuma berhenti pikul lakuk yang kupasang. Aduh, aku nanggung beban, tapi enggak mau belajar firman. Belajar. Raja pun harus belajar. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20, belajar. Tulis ya. Cuman bondonya itu cuman Alkitab, kertas sama pulpen. Dibaca, ditulis. Kita nulis, itu Tuhan nuliskan, ngukir di hati kita. Kita ngukir di hati tidak bisa kan? Roh Kudus yang ngukir di hati kita. Hati, pikiran, angan-angan. Tugas kita nulis. Dimakan. Percaya. Kenapa anak sekolah waktu belajar kenapa? Satu halaman, ayo nulis angka 0. Sudah bisa kan? 0 loh, sudah bisa kok. Terus satu halaman ini dipenuhi kan? 0 tulis. Sekarang kita sudah tahu, hafal sudah kan? 0 1 2 hafal, ABC hafal. Tapi nulis dulu A terus, B terus. Tulis. Apa yang bisa kita lakukan, jangan malas. Waktu setan rapat, apa hasil keputusannya setan? Manusia kita kalau disuruh bunuh, tahu yang bunuh itu salah kan? Berzina tahu salah, mencuri tahu salah. Bagaimana strateginya iblis? Akhirnya keputusannya adalah oke,
kita buat manusia itu suka nunda. Nah ini, kalau dapat sesuatu firman, nanti ae males, enak-enak tidur, tunda. Amblas firman itu, amblas. Kalau dapat tengah malam pun bangun, tulis, ketik. Sekarang sudah ada HP, bangun, diketik, dapat diketik. Habis diketik kalau sudah jamnya duduk ditulis. Hasil keputusan setan cuma itu. Males, dibuat males. Manusia itu dibuat males. Waktu zaman penjajahan bagaimana? Zaman penjajahan di Cina itu dulu. Manusia dibuat males, akhirnya minum apa itu? Pakai ini. Saya lupa namanya apa itu. Kalau kita ngomongnya ganja itu ya, tapi ada namanya kalau di Cina saya lupa apa. Dibuat bermalas-malasan. Seperti di Indonesia, bagian yang paling kaya, pulau yang paling kaya, air diginikan jadi emas. Ada itu pulau yang seperti itu. Penduduknya jadi malas. Air got itu diginikan jadi emas, dijual, sudah mabuk-mabuk, minum-minum, judi-judi, tahu semua pasti ya. Bermalas-malasan. Malas itu gandengannya semua. Malas, sombong, jahat, tidak setia, itu semua satu paket. Itu sudah dibuang, kita itu jadi ciptaan baru. Orang yang ditebus itu ciptaan baru. Tidak ada yang malas. Kalau kita masih terus malas, sombong, jahat dan lain sebagainya, itu kita keluar dari kuasa penebusan. Ya. Haleluya. Coba kita lihat sekarang kuasa salib. Sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala masuk, nak. Ingat ya yang pertama ini, forgive. Itu kata yang pertama. Lukas 23:34, gampang ya. 23:34. Jisamsu ya. Jisamsu bukan rokok ya. 23:34 ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perhatikan perbuatannya orang berdosa. Cuman bingung apa yang kelihatan ya. Haleluya. Tidak tahu karya keselamatan saat itu. Mereka hanya membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saat itu kuasa salib sedang dilepaskan, tapi mereka tidak menangkap kuasa salib. Kasih karunia, tangkap, pegang. Hidup dalam kasih karunia itu hidup dalam perhentian. Sesudah forgive, ayo dihafalkan ya, saya sering ulangi, ini sekarang ditulis. Nanti kalau YouTube sudah masuk, diulangi lagi. Saya akan bagikan yang perlu-perlu ya. Lukas 23:43. 23:34 semua angkanya itu sudah dalam pengaturan Tuhan ya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Today, keberadaan kita hari ini harus terus membawa orang datang kepada Tuhan. Perhatikan penjahat di kanan dan di kiri. Manusia ini terbagi dua bagian ini. Yang di kiri responnya, kamu tuh katanya Allah kok disalib, kok enggak bisa turun dari salib ya. Ya, banyak kan anak Tuhan yang seperti itu. Tuhan, engkau katanya pemilik bumi, kok aku rumah aja enggak punya ya. Otot minta rumah. Dikasih enggak? Dikasih. Tapi kita sedang membatasi kuasa Allah. Haleluya. Seperti penjahat di kiri, tapi penjahat di kanan sadar ya. Sadar bahwa Yesus itu orang benar, disalib bukan karena salahnya, tapi menanggung dosa dunia. Yesus, ingat aku saat engkau di Firdaus. Dan Yesus menjawab, today. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bagaimana kehidupan kita?
Apakah tiap hari di dalam Firdaus tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha kasih? Atau kita seperti penjahat di kiri terus nuntut Tuhan. Tuhan katanya engkau itu Tuhan. Aku sakit loh, minta sembuh kok tidak disembuh-sembuhkan, ngotot ya. Tuhan itu punya sesuatu yang banyak yang tidak kita mengerti. Tugas kita adalah berdoa dan percaya. Apa ora et labora? Diterjemahkan apa? Berdoa dan bekerja, ya harus bekerja. Apa itu bekerja? Yohanes 6:29, bekerja itu percaya. Ora et labora itu berdoa dan percaya. Masih ingat cerita anak kecil bawa payung? Haleluya. Semua berdoa, turunkan hujan supaya ada panen. Desa itu kekeringan. Habis berdoa, anak kecil ini bawa payung. Dimarahi sama semua orang. Oh, terang kok enggak? Kok terang gini kok bawa payung? Anak kecil ini bingung ya. Tadi kan berdoa minta hujan, kan berarti sebentar lagi hujan turun. Berdoa dan percaya. Tapi banyak kan anak Tuhan yang seperti itu, ngotot doa, tapi terus pakai usahanya sendiri lagi. Korawasi karawarawasi. Mari kita masuk di jalurnya Eden, Firdaus. Ini semua sudah lengkap. Dan Tuhan ngomong, buah pengetahuan ini jangan dimakan ya. Jalur yang Allah, jalur kehendak Allah, dia pakai kehendak manusia. Curiga sama Tuhan. Diajari setan curiga, percaya sama setan. Kalau kamu nanti makan ini kamu jadi seperti Allah, makanya enggak boleh makan. Iya ya, Allah kok gitu ya? Lah, curiga ya. Sesuatu yang membuat kita meragukan firman itu berasal dari kuasa kegelapan. Haleluya. Ayo sudah habis waktunya ya. Behold nak. Yohanes 19:26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Ini perkataan Yesus 7 khotbah yang disalib. Waktu Yesus disalib 1, 2, 3, ini yang ketiga. Ibu, inilah anakmu. Ini bicara tentang keluarga Allah. Behold, lihatlah. Keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu taunya anak saya siapa? Deon sama Vindu. Tapi kalau menurut firman, kita semua satu keluarga. Haleluya. Anak rohani, orang tua rohani, ya. Bukan berdasarkan tali persaudaraan kekeluargaan seperti yang dunia lihat. Di sini Tuhan mengajarkan, saat kita masuk dalam keluarga Allah, kita ciptaan baru. Kita ini satu tubuh. Haleluya. Ini pengajaran di atas salib. Yang keempat, Eloi, Matius 7:27-46. Eloi itu ada dua ya. Yang satu di Markus 15:34. 27:46 Matius, kira-kira jam 3. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat Yesus disalib menanggung dosa seluruh manusia. Allah Bapa tidak bisa melihat anaknya. Allah Bapa tidak bisa melihat dosa. Mungkin ada saat-saat di dalam hidup kita sepertinya kita sedang menanggung kehendak Allah, tapi kita disalah mengerti dan lain sebagainya. Ada teriakan, saat itu teriakannya hanya berseru kepada firman, baca firman. Markus 15:34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini jiwa terharu, sedih seperti mau mati. Haleluya. Bukan Yesus penuh kebencian, justru karena penuh kasih. Dia menanggung yang tidak harus ia tanggung. Dia tidak ngotot sama Bapak pakai cara lain apa ya? Bukan cara seperti ini, penderitaan yang luar biasa. Tapi tadi kita baca Yohanes 12:27-28. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayo kita semua percaya sama kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami, tidak ada rencananya yang jahat.
semua untuk kebaikan. Thirsty. Yohanes 19:28, haus ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini kita berbicara tentang kita berdoa bagi orang-orang yang mati sebagai martir ya. Mereka mengalami seperti ini, thirsty, aku haus. Saat menggenapkan kehendak Allah, justru dilempari batu seperti Stefanus. Kisah 7, waktu Stefanus dilempari, dia menceritakan sejarah secara lengkap. Dibaca kisah 7 itu sejarah yang lengkap dia ceritakan. Tapi orang-orang tidak tahan mendengar firman, tutup telinganya. Orang yang tidak tahan menerima firman karena orang itu sedang berontak terhadap firman. Dan akhirnya Stefanus dilempari batu. Itu yang namanya thirsty, aku haus. Jiwaku terharu. Stefanus terus menyampaikan firman, tetapi manusia menolak kasih karunia. Bahkan dialami Yesus sendiri di Yohanes 1. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia, tapi dunia menyalibkan Yesus. Apa yang kita alami saat ini? Katakan Eloi, aku haus ya. Saat kita haus, kita datang kepada Tuhan. Pikul, belajar padaku, baca firman. Tanpa firman kita tidak akan kuat. Hanya firman kekuatan kita. Sampai masuk ke entras ya. Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru, ini urutannya perhatikan, nanti dibelajari lagi ya. Urutannya ini perhatikan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita semua nanti terakhir akan sampai garis finish ya, kalau belum pengangkatan ya. Saat kita mengalami garis finish, mungkin lewat sakit dan lain sebagainya. Elisa bahkan mengalami sakit yang memang untuk kematiannya. Kalau sakit itu memang untuk garis finish, ya jangan ngotot minta sembuh, ya disembuhkan, tapi lagi sekali tidak menggenapkan kehendak Allah. Jadi kita harus tahu. Jangan takut ya. Mati itu cuma celing. Begitu kita merem di sini, kita meleknya sudah di sorga. Itu yang ada cuma tubuh. Jadi juga tidak perlu ditangisi teman-teman ya, sudah di sorga. Siap ya. Nanti terakhir, ayo dilatih mulai sekarang, siap. Terakhir ngomongnya apa? Kalau kita sudah menggenapkan seluruh kehendak Allah, terakhir kita bisa ngomong apa? Ya Bapa, entras. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Entras. Entras, tidak hanya trust, tapi entras. Total surrender. Haleluya. Ini langsung yang ketujuh ya itu ya. Sebelumnya yang keenam ya. Yohanes 19:30, 6 dulu. Finishnya itu ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Selesaikan tugas kita, dan kalau sudah selesai, kita sudah selesai dan masuk entras. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan urutannya, nanti total surrender. Sudah selesai semua, nanti saya serahkan Bapak Gembala. Urutannya diperhatikan, nanti saya bagikan lagi. Kalau YouTube sudah keluar, mari dimulai dengan kata forgive. Dan setiap hari kita bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan, dan kita memiliki hubungan keluarga Allah. Behold, Bu Resin, lihat ibumu. Novi kalau manggil saya juga mama ya, karena memang hubungan itu, Novi dilahirkan Mbak Wi ya, tapi secara kekeluargaan, secara dalam Tuhan kita semua, dalam Kristus kita bersaudara. Ayo saling menguatkan, saling mengasihi, mengampuni dan memberkati. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sedang menerima berkat untuk persiapan Paskah ya. Puasa salib ya, kita seringkali nyanyi karena salibmu ku hidup ya. Jadi tanpa salib kita tidak bisa
hidup. Tanpa salib kita tidak bisa menang, ya. Tanpa salib kita tidak bisa apa-apa, ya. Sebab kekristenan itu, ya, pikul salib menyangkal diri. Haleluya. Kita diberi contoh melalui Tuhan Yesus, ya. Ingatlah selalu akan Dia. Ingat, ya. Jadi kalau kita ini susah, sedih, ada masalah, ingat Yesus. Masalah kita itu terlalu kecil, ya, dibandingkan korban Kristus. Nah, di situ nanti kita bisa kuat. Haleluya. Dan kita tadi sudah disampaikan, baca firman Allah itu tidak berhenti-berhentinya, apalagi kalau bisa menghafal itu lebih bagus lagi, ya. Karena apa? Setiap masalah apapun yang kita hadapi, nanti Roh Kudus itu ingatkan kita kepada firman. Kalau menderita rasanya aduh gak kuat, sudah gak kuat. Filipi 1 ayat yang 29 dikatakan apa? Kita diberi kasih karunia untuk menderita. Ada itu sudah diberi. Ya kalau kita ingat ayat itu, iya aku diberi kasih karunia menderita. Kenapa harus susah? Kenapa ngomong gak kuat? Firman Tuhan bilang apa? Kamu sudah diberi kasih karunia untuk menderita. Jadi kita ini bukan dikasih karunia, oh senang-senang tok, menderita juga sudah diberi, siap menderita, ya. Sebab itu memang perlu, ya, tadi dikatakan istri saya belajar mulai kecil, ya. Ya. Saya ngomong sama anak-anak, ya, latar belakang saya sama istri saya itu seperti langit dan bumi, ya. Didik ini begini. Saya itu seperti anak jalanan, anak umbaran, ya. Kalau di zaman sekarang dikatakan bonek, ya. Terus kawin sama istri saya, ya. Kayak apa sih aku? Wah, nuruti jalan bener ini, ya, istilahnya krengkelan. Aduh rasanya, ya. Tapi pelan-pelan, ya. Nggak bisa langsung jadi sama seperti istri saya. Kita bisa jadi sama langsung seperti Yesus? Nggak mungkin toh. Tadi sudah dikatakan, diceritakan, ya. Terus belajar. Ya, sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan, ya. Oleh sebab itu saudaraku, firman Allah pedoman kita. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Kita mau belajar semua, pikul salib menyangkal diri. Haleluya. Saudaraku, bantu doa untuk pembangunan ini, ya, sebab pembangunan ini tidak bisa tergesa-gesa, ya, sebab kalau tukangnya salah langkah bisa terjun, ya. So, kalau yang diinjak itu keliru bisa turun ke bawah, ya. Jadi bantu doa supaya juga cuaca, ya, supaya Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Kita berdoa juga untuk adiknya Hana, ya, yang sakit, ya, di Jakarta. Juga besan saya juga sakit, ya. Kita bantu dalam doa supaya Tuhan tolong. Dan kita juga berdoa untuk saudara kita yang sudah membantu, ya, dalam pembangunan ini, ya. Kita doakan supaya Tuhan memberkati kembali. Haleluya. Ya, jadi kita bangun tadi, istri saya sudah ceritakan, wis pokoknya yang mau ambruk itu aja dibangun, yang lain sudah tidak usah. Tapi Tuhan punya rencana lain, ya. Tuhan bilang semuanya sekalian, ya. Saya tidak bisa apa-apa, ya, dari mana? Tapi Tuhan menyediakan. Amin. Jadi saudara yang perlu butuh pertolongan Tuhan, ya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tepat pada waktunya, ya. Tuhan akan selesaikan semua, ya. Bantu doa terus. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Tuhan, kami percaya kami memiliki Roh Kudus Allah yang menyertai kami di dalam hidup kami. Haleluya. Dalam menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, kebutuhan hidup, tantangan, rintangan, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, kami yakin dan percaya Tuhan,
kalau kami tetap percaya pada Tuhan, kami melakukan seluruh kehendak Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa bersama-sama untuk anak Dani, Tuhan tolong, haleluya, supaya Tuhan memberikan pertolongan-Mu, kekuatan, kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Juga untuk Pak Chandra, kami dalam doa Tuhan turut campur sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan, boleh menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara kami yang sudah turut membantu dalam pembangunan rumah ini Tuhan, haleluya. Engkau yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan Tuhan, supaya mereka boleh bersyukur, berterima kasih, dan boleh diberkati oleh Tuhan kembali dalam rumah tangga, usaha pekerjaannya, pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong tukang-tukang yang membenahi, yang membangun Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Engkau berikan hikmat-Mu supaya semuanya berjalan baik dan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini, Tuhan memberi kekuatan, haleluya, kesehatan. Tuhan pakai sisa kehidupannya semakin indah untuk mempermuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya umat-Mu menggenapi firman-Mu, dan janji-janji firman-Mu juga digenapi dalam kehidupan mereka yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.